Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Prastio dari 17 akuntansi 01020138. Langsung saja materi yang pertama, ada dilema bisnis. Nah, PT Kertas Karton itu didirikan pada tahun 1983. Adalah produsen karton dan papan kertas yang cukup mapan, di mana sebagian besar produknya dijual dalam bentuk kemasan untuk produk konsumen. Karton dibuat dalam pabrik karton perusahaan. Kemudian bahan mentah untuk karton adalah kertas papan yang diproduksi di perusahaan kertas papan perusahaan yang berdekatan dengan pabrik karton tersebut. Kemudian ada otonom divisional, dengan sebagian besar organisasi yang beroperasi secara dinamis. Dan pada pasar yang sangat kompetitif ini, penting bagi manajemen puncak untuk memutuskan otonomi yang tepat untuk diberikan kepada manajer. Organisasi saat ini kan membutuhkan fleksibilitas, inovasi, dan kreativitas. Nah, dengan demikian, menjadi semakin penting bagi manajemen puncak untuk memutuskan tingkat otonomi. Kemudian ada gaya manajemen dan proses. Ada sejumlah variabel pribadi yang mempengaruhi tingkat otonomi, bahwa suatu manajer perusahaan dapat sanksi bawahan. Nah, yang pertama itu tingkat keterlibatan manajer perusahaan dalam bisnis. Kemudian yang kedua, interaksi manajer perusahaan dengan manajer lain. Kemudian yang ketiga, tingkat kepercayaan dan keyakinan manajer atas kemampuan bawahan. Kemudian yang keempat, gaya manajemen mempengaruhi proses desentralisasi dan organisasi. Kemudian yang selanjutnya ada kebijakan dan prosedur manajemen. Itu adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan dan prosedur ini membantu manajer memutuskan cara membuat keputusan. Kemudian strategi diversifikasi. Nah, ini tuh merupakan strategi tingkat korporasi yang memfokuskan pada tindakan untuk memperoleh keunggulan bersaing dengan memilih dan mengelola kelompok bisnis yang berbeda dalam beberapa industri dan pasar. Kemudian strategi bisnis. Nah, ini merupakan rencana yang terjadi pada tingkat divisi dan dimaksudkan bagaimana membangun dan memperkuat posisi bersaing produk atau jasa perusahaan dalam industri atau pasar tertentu yang dilayani divisi tersebut. Kemudian struktur tanggung jawabnya. Nah, struktur tanggung jawab ini mewakili bentuk sumber daya fisik, manusia, dan keuangan yang dipercayakan kepada manajer pusat laba. Yang terakhir ada pengukuran dan sistem reward. Nah, ini adalah biaya dan aset yang disampaikan kepada semua manajer divisi. Atas biaya dan investasi yang manajer harus peduli tentang. Metode pengukuran menunjukkan berapa banyak manajer divisi harus khawatir mengenai biaya dan aset. Saya Fitri Febriani, NPM 1701020063. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan operasi tersebut. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah memastikan bahwa individu-individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Akuntansi pertanggungjawaban ditujukan untuk manusia, peran mereka secara keseluruhan. Akuntansi pertanggungjawaban ini memungkinkan dilakukannya manajemen berdasarkan tujuan dan manajemen berdasarkan pengecualian. Dalam akuntansi pertanggungjawaban ini memiliki dua sasaran. Yang pertama itu ada kemudahan identifikasi, kemampuan mengidentifikasi pertanggungjawaban dari individu manajer untuk kepuasan atau ketidakpuasan terhadap kinerja. Yang kedua, ada motivasional. Jika sistem akuntansi pertanggungjawaban diimplementasikan, pertimbangan kemampuan keuntungan akan memotivasi yang akan dijamin oleh perusahaan. Nama saya Adinda Pristiawati Dewi, NPM 1701020110. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah metode membagi struktur organisasi ke dalam berbagai pusat pertanggungjawaban untuk mengukur kinerjanya. Dengan kata lain, akuntansi pertanggungjawaban
adalah perangkat untuk mengukur kinerja divisi yang dapat dinyatakan seperti yang pertama, untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Akuntansi pertanggungjawaban di sini digunakan untuk mengukur kinerja manajer agar mempengaruhi cara manajer dalam berperilaku. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisi dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi. Untuk yang selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, tidak memiliki penyimpangan apapun dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, akuntansi konvensional mempunyai nilai yang terbatas bagi manajer dalam memantau efisiensi dari aktivitas harian mereka. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan menetapkan kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasi dan hierarki pertanggungjawaban perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban memberi sentuhan pribadi terhadap mekanisme akumulasi data yang impersonal dalam akuntansi konvensional dengan cara membahas bersama manajer segmen secara langsung serta menyediakan tujuan dan hasil kinerja aktual atas faktor-faktor operasional kepada siapa manajer tersebut bertanggung jawab dan mampu melakukan pengendalian. Akuntansi pertanggungjawaban tidak mengalokasikan biaya gabungan ke segmen yang memperoleh manfaatnya, melainkan membebankan biaya tersebut kepada individu pada segmen yang menginisiasikan dan mengendalikan terjadinya biaya tersebut. Misalnya, manajer Departemen Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan yang bertanggung jawab memelihara peralatan di departemen lain sebaiknya dianggap bertanggung jawab yang berkaitan dengan tugasnya. Contoh lain, gaji seorang yang bekerja separuh waktu sebagai tenaga penjualan dan separuh waktu sebagai agen pembelian. Akuntansi konvensional akan mengalokasikan gaji berdasar waktu yang digunakan untuk setiap aktivitas. Sebaliknya, akuntansi pertanggungjawaban akan membebankan total gaji tersebut kepada atasan yang bertanggung jawab atas aktivitas dari orang tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban juga melaporkan kepada siapa yang membelanjakan uang tersebut maupun apa yang dibeli oleh uang tersebut. Oleh karena itu, akuntansi pertanggungjawaban menambahkan dimensi manusia pada perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan. Akuntansi pertanggungjawaban juga menimbulkan kesadaran terhadap biaya dan pendapatan di seluruh organisasi serta memotivasi manajer segmen untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan. Akuntansi pertanggungjawaban mengarahkan perhatiannya kepada faktor-faktor yang memerlukan perhatian khusus dan bahwa mereka memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan. Perkenalkan, nama saya Tutut Indri Astuti, NPM 1901020096. Yang selanjutnya ada jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi-bagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual atau sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants ke dalam unit-unit organisasional yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan, yang memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab untuk aktivitas dari unit tersebut.
kebanyakan organisasi mempunyai hierarki pusat pertanggungjawaban di tingkat puncak. Presiden atau CEO bertanggung jawab terhadap pemilik untuk profitabilitas keseluruhan di perusahaan. Di bawahnya adalah pusat pertanggungjawaban lainnya, yang masing-masing dikepalai satu orang yang bertanggung jawab kepada pejabat yang lebih tinggi atas efisiensi dalam kinerja. Untuk memastikan jaringan tanggung jawab dan akuntabilitas berfungsi dengan baik, struktur organisasional suatu perusahaan harus dianalisis. Singkatnya, jaringan pertanggungjawaban yang berfungsi dengan baik harus mengandung kesesuaian yang sempurna antara tanggung jawab dan wewenang dari semua tingkatan. Yang selanjutnya, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center, individu sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Kinerja manajer dalam kerangka kerja akuntansi pertanggungjawaban disamakan dengan kemampuan mereka untuk mengelola faktor-faktor operasional tertentu yang dapat dikendalikan. Pusat-pusat pertanggungjawaban dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Setiap kategori mencerminkan rentan dan diskresi atas pendapatan dan atau biaya serta lingkup pengendalian dari manajer yang bertanggung jawab. Jumlah dan jenisnya akan bergantung pada ukuran perusahaan, struktur organisasinya, preferensi manajemen puncak, serta gaya kepemimpinan. Yang pertama ada pusat pendapatan. Jika tanggung jawab utama seorang manajer adalah penghasilan pendapatan, maka segmennya sebaiknya diperlakukan sebagai pusat pendapatan. Manajer dari pusat pendapatan tidak mempunyai diskresi maupun pengendalian terhadap investasi pada aset atau biaya dari barang atau jasa yang akan dijual. Mereka hanya memiliki kendali terhadap biaya pemasaran dan kinerja mereka akan diukur dalam hal kemampuan mereka untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya dalam batasan beban tertentu. Yang kedua ada pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Manajer yang bertanggung jawab atas pusat biaya memiliki diskresi dan kendala hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Mereka tidak memiliki kendali atas pendapatan karena fungsi pemasaran bukanlah tanggung jawabnya. Pusat-pusat biaya merupakan bentuk pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Secara umum, pusat biaya dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada pusat biaya teknik atau pusat biaya standar. Didefinisikan sebagai pusat biaya yang sebagian besar biayanya memiliki hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Manajer pusat biaya teknik ini akan diukur efisiensi dan efektivitasnya. Yang kedua ada pusat biaya kebijakan. Yang dimaksud dengan pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Contohnya unit administratif dan unit pendukung lainnya, departemen penelitian dan pengembangan, serta departemen pemasaran. Output pusat biaya kebijakan tidak dapat diukur dengan satuan nilai moneter. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Diskresi yang dimiliki terhadap biaya meliputi beban produksi dari produk atau jasa. Tanggung jawab mereka adalah lebih luas dibandingkan dengan tanggung jawab dari pusat pendapatan atau pusat biaya, karena mereka bertanggung jawab atas fungsi distribusi maupun manufaktur. Contoh umum dari pusat laba adalah divisi korporat yang memproduksi dan menjual produknya. Yang selanjutnya, ada kondisi untuk mendelegasikan tanggung jawab pusat laba. Banyak keputusan manajemen meliputi rencana peningkatan biaya dengan harapan dapat meningkatkan penjualan. Keputusan seperti ini dimaksudkan untuk melibatkan pertukaran atau trade-off antara pendapatan dan biaya. Syarat utama yang harus ada sebelum keputusan trade-off bisa didelegasikan kepada manajer yang lebih bawah, yaitu yang pertama, manajer harus memiliki informasi yang relevan untuk membuat trade-off antara pendapatan dan biaya. Yang kedua, hendaknya ada cara tertentu untuk mengukur seberapa efektif manajer membuat trade-off. Manfaat pusat laba, yaitu 1. Kualitas keputusan dapat meningkat. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan dari kantor pusat. Yang ketiga,
manajer kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal yang lebih baik dan sebagainya. Terdapat permasalahan pada pusat laba. Yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mendapat laporan sepengendalian manajer dan bukan wawasan pribadi atas suatu operasi sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, jika manajer kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Yang ketiga, persediaan dapat meningkat karena adanya argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan sebelumnya dihasilkan secara bersama oleh 2 atau lebih unit bisnis. Terdapat masalah yang ditimbulkan oleh pusat laba. Yang pertama, ada masalah alokasi pendapatan bersama. Pada dasarnya, konflik bisa timbul atas alokasi pendapatan antar pusat laba. Hal ini bisa terjadi jika salesman satu divisi meningkatkan penjualan produk yang dibuat oleh divisi lain dengan menawarkan pada pelanggan. Yang kedua, ada masalah alokasi bersama. Beberapa jenis biaya bersama yang perlu dialokasikan meliputi ada biaya overhead pabrik tetap, ada biaya departemen jasa, ada biaya gabungan atau joint cost. Yang keempat, ada biaya kantor pusat. Dan yang ketiga, ada juga masalah penentuan harga transfer. Yang selanjutnya ada pusat investasi. Manajer pusat investasi ini bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Mereka itu bertanggung jawab untuk mencapai margin kontribusi dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan aset. Mereka diharapkan akan mencapai keseimbangan yang sehat antara laba yang dicapai dan investasi dalam sumber daya yang digunakan. Tujuan pengukuran pusat investasi hampir sama dengan tujuan pusat laba. Yang pertama, menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan manajer divisi dan memotivasi manajer untuk melakukan keputusan yang tepat. Yang kedua, mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Yang ketiga, perbandingan prestasi antar divisi untuk pengalokasian sumber ekonomi. Selanjutnya, pemilihan struktur. Perusahaan yang menghasilkan dan menjual beberapa produk yang sangat terdiferensiasi mungkin menggunakan struktur horizontal. Perusahaan menghasilkan beraneka ragam produk di setiap pabriknya juga dapat menggunakan struktur horizontal. Struktur horizontal jika maksudnya untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Selanjutnya, struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Namun, tanggung jawab akhir untuk setiap fungsi tetap berada di tangan mereka. Kemudian dari sudut pandang pusat pertanggungjawaban, seluruh segmen produksi adalah pusat biaya karena pendapatan hanya dihasilkan melalui fungsi penjualan. Segmen penjualan merupakan pusat pendapatan karena berbagai manajer hanya bertanggung jawab untuk menjual produk atau jasa dan tidak memiliki kendali maupun direksi terhadap biaya produksinya. Hanya saja presiden direktur yang memiliki kendali dan direksi atas keseluruhan aktivitas dan menjadi penentu akhir dalam menerima atau menolak usulan investasi.
Susi Puspasari NPM 1701020121 akan menerangkan tentang menetapkan pertanggungjawaban. Bertanggung jawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Tanggung jawab adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan. Tanpa hal tersebut, moral akan menderita. Karena pengendalian dalam suatu lingkungan jarang yang lengkap. Pengaruh signifikan seringkali dianggap sebagai mencukupi membebankan tanggung jawab. Pada tahun 1956, Komite Konsep dan Standar Biaya dari American Accounting Association atau AAA menerbitkan beberapa pedoman, tetapi sekaligus memperingatkan bahwa penerapannya harus disertai dengan penilaian dan akal sehat yang baik. AAA merekomendasikan bahwa yang pertama, orang dengan wewenang baik atas akuisisi maupun penggunaan barang dan jasa sebaiknya dibebankan dengan biaya dari barang dan jasa tersebut. Yang kedua, orang yang secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah biaya melalui tindakan-tindakannya dapat dibebankan dengan biaya tersebut. Dan yang terakhir, orang yang tidak mempengaruhi secara signifikan jumlah biaya melalui tindakan langsung dapat dibebankan dengan elemen-elemen untuk mana manajemen ingin agar orang tersebut memperhatikannya, sehingga akan membantu mempengaruhi orang lain yang bertanggung jawab. Perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Nah, yang pertama itu ada anggaran pertanggungjawaban. Merupakan karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang mereka kendalikan. Nah, yang kedua ada akumulasi data. Merupakan jenis akumulasi data yang memberikan kepada manajemen informasi yang terkait dengan beberapa dimensi dari operasinya. Di masa lalu, akumulasi data 3 dimensi secara teknik adalah sulit karena hanya ada sistem manual atau semi-otomatis yang tersedia untuk akumulasi data, tetapi peralatan pemrosesan data secara elektronik sekarang ini memungkinkan akumulasi dan perincian data dengan cara apapun yang diinginkan. Dan yang terakhir ada pelaporan pertanggungjawaban. Merupakan produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Laporan-laporan ini merupakan media lewat mana biaya-biaya dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaiannya tujuan dinilai. Saya Rininta Eka Kusumawati, NPM 1701020085 akan melanjutkan presentasi yaitu asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Nah, terdapat 5 asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama itu ada manajemen berdasarkan perkecualian atau MBE, mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan atau MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Kemudian, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Kemudian yang terakhir, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Kemudian ada manajemen berdasarkan perkecualian. Manajemen berdasarkan perkecualian mengasumsi
bahwa untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi dengan paling efektif, manajer sebaiknya mengonsentrasikan perhatian mereka pada bidang-bidang di mana hasil akrual menyimpang secara substansial dari tujuan yang dianggarkan atau standar. Para pendukung pendekatan ini mengklaim bahwa pendekatan ini menghasilkan penggunaan waktu manajemen yang langka secara efisien, berkonsentrasi pada perbaikan dan mendorong tindakan yang diinginkan. Kemudian terdapat karakteristik pelaporan periodik dari akuntansi pertanggungjawaban secara ideal adalah sesuai untuk menarik perhatian manajemen pada bidang-bidang yang menyimpang dari norma-norma awal yang telah ditentukan sebelumnya dan mendorong tindakan-tindakan perbaikan yang segera guna mendorong atau mengoreksi perilaku. Selanjutnya, manajemen berdasarkan tujuan. Akuntansi pertanggungjawaban memfasilitasi manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen berdasarkan pengendalian diri. Hal ini merupakan suatu pendekatan manajemen yang didesain untuk mengatasi berbagai respon manusia yang disfungsional yang dipicu oleh usaha untuk mengendalikan operasi menggunakan dominasi. Sebagai teknik pengendalian manajemen, manajemen berdasarkan tujuan memfasilitasi keinginan akan pengendalian diri dengan memberikan kesempatan kepada para manajer dan bawahannya untuk memformulasikan tujuan dan aktivitas secara bersama-sama bagi pertanggungjawaban mereka. Tujuan dari subunit ini harus selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Untuk memperoleh motivasi dan komunikasi yang optimal dari manajemen berdasarkan tujuan dan sistem akuntansi pertanggungjawaban ini, terdapat kondisi-kondisi lingkungan tertentu yang menguntungkan harus ada atau dipandang ada. Kondisi tersebut antara lain, yang pertama, dalam menetapkan tujuan pusat pertanggungjawaban, manajemen puncak harus menyediakan arahan secara keseluruhan dengan menspesifikasikan tujuan dan cita-cita perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, dalam formulasi bersama dari tujuan kinerja dan rencana tindakan terperinci, manajemen puncak dan manajer pusat bertanggung jawab harus melakukan memaksimalkan keselarasan antara kebutuhan pribadi dan aspirasi karir dari kelompok kerja serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, motivasi akan mengikat jika orang-orang percaya bahwa pencapaian tujuan perusahaan akan memenuhi kebutuhan pribadi mereka secara simultan. Kemudian yang terakhir, jika orang-orang memandang tujuan mereka, maka mereka akan menginternalisasi tujuan perusahaan dari keselarasan tujuan dicapai. Nah, selanjutnya ada kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan bahwa organisasional ditingkatkan dengan penciptaan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal. Ketika wewenang diberikan kepada manajer individual, mereka memandangnya sebagai kekuasaan untuk bertindak resmi dalam lingkup delegasi mereka dan untuk memengaruhi perilaku dari bawahannya. Manajer dapat mendelegasikan kembali sebagian atau seluruh tanggung jawab tersebut. Mereka tetap bertanggung jawab kepada atasan mereka untuk pencapaian tugas yang diberikan dan diharapkan untuk menanggapi deviasi dari tujuan kinerja yang telah dinegosiasikan.
Kemudian dinamika kelompok atau kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi kerelaan kelompok untuk menerima tujuan seharusnya dipertimbangkan ketika merancang sistem akuntansi pertanggungjawaban. Karena pusat pertanggungjawaban merupakan dasar dari keseluruhan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Kerangka kerja untuk itu didesain secara hati-hati. Jaringan pusat pertanggungjawaban akan efektif untuk mengendalikan suatu organisasi jika struktur organisasi formal yang mendasari adalah rasional. Kemudian penerimaan tanggung jawab. Elemen yang paling penting dalam keberhasilan suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah penerimaan para manajer pusat pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan sebagai suatu yang seimbang dan kerelaan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban. Kerelaan untuk menerima tanggung jawab tergantung pada cara mereka memandang direksi dan pengendalian mereka atas sumber daya manusia dan fisik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Untuk mendorong penerimaan terhadap tanggung jawab, budaya organisasi seharusnya juga mengizinkan mereka untuk gagal tanpa takut menerima hukuman. Para manajer seharusnya selalu merasa bebas untuk mengungkapkan pandangan mereka tanpa takut ditertawakan. Karena tahap evaluasi kinerja dari akuntansi pertanggungjawaban mengungkapkan keberhasilan dan kegagalan kinerja, terdapat kepercayaan implisit yang dikendalikan dengan atasan mereka. Kemudian penetapan tujuan bersama yang dihasilkan oleh akuntansi pertanggungjawaban akan menghasilkan perbaikan dalam komunikasi antar segmen di dalam segmen itu sendiri. Jika semua manajer pusat pertanggungjawaban terbuka dan mau mengungkapkan harapan mereka mengenai tingkat kinerja yang relatif, yang realistis dan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Pujianti, NPM 1701202090 akan melanjutkan pembahasan yaitu terkait dengan kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Di sini akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasi dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Di sini juga akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kesetiaan pada perusahaan, harga diri, dan rasa penting dengan mengizinkan orang untuk memformulasi tujuannya sendiri dan membuat keputusannya sendiri dengan kerangka kerja delegasi pertanggungjawaban. Kemudian ada masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban, yaitu ada 5 permasalahan. Yang pertama itu ada klasifikasi biaya. Di dalam klasifikasi biaya ini untuk menjadikan sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi efektif dan tepat antara biaya terkendali dan tidak terkendali merupakan syarat utama. Akan tetapi secara praktis sulit timbul ketika melakukan hal itu karena sifat yang kompleks dan berbagai biaya. Di sini ada masalah yang kedua, yaitu konflik antara departemen, yaitu departemen yang terpisah dapat menyebabkan persaingan antar departemen dan mungkin merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Permasalahan yang ketiga yaitu keterlambatan pelaporan dalam mengambil waktu sendiri dalam menyusun laporan, dan yang keempat itu overloading informasi, yaitu pertanggungjawaban laporan akuntansi dapat overloading atau berlebihan dengan semua informasi yang tersedia. Yang terakhir itu ada masalah ketergantungan lengkap akan menipu. Maksudnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat diandalkan sebetulnya sebagai alat pengendalian manajemen.